10 kesalahan mengelola keuangan. Harus diakui bahwa pengaturan keuangan merupakan lingkup yang sangat kompleks. Karena kompleksnya, sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang untuk melakukan kesalahan finansial yang berbeda-beda tingkatannya satu sama lain. Kesalahan tersebut umumnya juga terjadi pada mereka yang baru saja mulai memiliki pendapatan rutin. Sekali Anda melakukan kesalahan, maka hanya tersisa sedikit peluang untuk memperbaikinya. Memang, sejumlah kesalahan sifatnya sepele dan ringan, dan dapat dengan mudah diatasi. Namun, tidak menutup kemungkinan pula, bahwa ada kesalahan mengelola keuangan, yang dampaknya begitu besar pada kehidupan finansial Anda, kini dan di kemudian hari. Inilah 10 kesalahan mengelola keuangan. Nomor 1. Melibatkan perasaan dalam mengelola keuangan. Apakah Anda sering mengecek jumlah uang pribadi Anda? Kalau jumlahnya banyak, kita merasa senang. Kalau jumlahnya sedikit, kita merasa sedih. Itu namanya, kita melibatkan perasaan dalam mengelola keuangan. Perlu kita ingat, bahwa uang adalah angka. Uang, bukan teman ataupun tujuan hidup. Uang adalah angka, yang namanya angka bisa surplus dan minus, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Uang itu benda, sekedar sarana untuk memperoleh dan mendapatkan sesuatu. Kebanyakan dari kita, ketika uang yang dimiliki jumlahnya sedikit merasa sedih, namun ketika uang yang dimiliki jumlahnya banyak lalu merasa senang. Secara manusiawi, kita boleh senang kalau memiliki banyak uang. Namun kebiasaan melibatkan perasaan dalam keuangan itu berbahaya. Nomor 2. Tidak memiliki anggaran keuangan. Kondisi finansial Anda di masa mendatang, sepenuhnya tergantung pada bagaimana Anda membelanjakan uang saat ini. Memang, menyusun anggaran itu seperti sesuatu yang sangat membuang-buang waktu. Tapi, sebenarnya tindakan tersebut justru menyelamatkan setiap menit dan detik dari hidup Anda. Ketimbang membuat anggaran yang terlampau menekan, mulailah dengan sesuatu yang mendasar, dan kemudian membuat perubahan secara gradual begitu Anda telah melihat hasilnya. Nomor 3. Besar pasak daripada tiang. Kamu tentu sudah tidak asing lagi dengan peribahasa, besar pasak daripada tiang. Kesalahan keuangan pertama, yang mesti kamu hindari sejak usia 20-an, adalah mengeluarkan dana lebih banyak dari yang kamu peroleh. Kalau kamu sudah bekerja, usahakan pengeluaranmu tidak melebihi pendapatan. Selain itu, kalau belum memiliki pekerjaan, maka kamu perlu berhemat. Nomor 4. Tidak melacak pengeluaran. Kesalahan yang umum selanjutnya, yang sering kita lakukan saat mengatur keuangan pribadi, adalah tidak melacak pengeluaran sehari-hari. Jika kamu tidak melacak pengeluaran, kamu berisiko untuk mengeluarkan uang dengan berlebihan, dan menghabiskan seluruh anggaran sebelum waktunya. Kegagalan dalam mengatur keuangan ini, nantinya akan menggiring Anda pada risiko yang lebih besar, seperti meminjam uang, maka ada beban baru, yaitu wajib membayar utang. Intinya, bila kalian tidak tahu jumlah uang yang telah dibelanjakan, maka kalian harus bersiap-siap untuk menghadapi risiko kerugian yang jauh lebih besar. Nomor 5. Jika ada sisa uang, baru menabung. Belanja memang lebih gampang ketimbang menabung. Akibatnya, orang cenderung terlebih dahulu mengeluarkan uang, dan kemudian menabung sisanya. Cara ini merupakan teknik pengaturan keuangan yang sangat salah. Seharusnya, yang Anda lakukan adalah kebalikannya. Oleh karena itu, pasti teman-teman sudah pernah diajari menabung saat sekolah dasar. Itulah pendidikan finansial yang paling sederhana, tapi sangat berefek pada kehidupan kita. Nomor 6. Membiarkan uang diam. Nilai uang bisa turun gara-gara inflasi. Sebagai contoh, jika ada sebuah produk yang harganya sekarang 1 juta rupiah, dan inflasi saat ini adalah 7%, maka produk yang sama akan bernilai 1,98 juta setelah 10 tahun.
Jadi, carilah instrumen yang dapat membantu Anda mengalahkan inflasi, ketimbang membuat uang Anda diam menganggur. Nomor 7. Mengabaikan perencanaan pensiun. Sebagian besar orang, terutama yang masih muda dan dalam usia produktif, memandang bahwa perencanaan pensiun merupakan ide yang masih jauh masanya, sehingga mengabaikannya begitu saja. Padahal, tanpa adanya perencanaan pensiun yang matang, Anda akan gagal mendapatkan uang yang dibutuhkan untuk mulai merencanakan masa pensiun. Maka dari itu, semakin cepat Anda memulainya, maka akan lebih baik kondisi Anda di kemudian hari, dan siap menyongsong masa pensiun, dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Nomor 8. Berinvestasi tanpa pengetahuan yang matang. Investasi merupakan aktivitas untuk menanam modal pada sebuah perusahaan atau badan tertentu, yang kemudian akan menghasilkan keuntungan secara pasif setiap bulannya. Akhir-akhir ini, memang keberadaan investasi sangatlah ramai, apalagi dengan kemudahan akses, dan banyaknya cara dalam melakukan investasi. Tak semua orang berhasil berinvestasi. Biasanya, disebabkan karena orang melakukan investasi tanpa pengetahuan yang memadai soal keuangan, dan tanpa persiapan yang matang. Nomor 9. Tidak memiliki dana darurat. Kebanyakan keluarga menggantungkan gaji bulanan untuk bertahan hidup. Bahkan, gangguan finansial paling kecil sekalipun, seperti darurat medis karena ada yang sakit, dapat membuat semuanya bak bencana besar. Maka dari itu, sangat disarankan bagi semua orang untuk memiliki dana talangan atau dana darurat, guna memenuhi kebutuhan mendadak seperti itu. Tak perlu harus langsung besar, tetapi mulailah dengan angka kecil terlebih dahulu. Nomor 10. Tidak melakukan evaluasi. Selain ke-9 hal di atas, kita juga wajib melakukan evaluasi rutin. Kalau sudah merencanakan dan mencatat, sama saja bohong kalau kita tidak pernah mengevaluasi. Tujuan mengatur keuangan adalah untuk mengevaluasi apakah rencana keuangan sudah berjalan sesuai harapan, dan pengeluaran sudah sebanding proporsinya dengan pemasukan. Dari proses evaluasi itu, kita juga bisa menilai apakah rencana keuangan kita sudah cukup sehat atau masih belum. Catat dan evaluasi terus secara rutin setiap bulan, sampai kita berhasil menerapkan kebiasaan baru dan disiplin mengatur keuangan. Kalau kita sudah punya kebiasaan yang baik dalam mengelola keuangan, maka keuangan kita akan sehat. Orang yang keuangannya sehat akan memiliki kehidupan finansial yang lebih longgar. Jika Anda mempunyai pendapat tentang topik ini, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi Anda yang baru pertama berkunjung, silahkan subscribe, like dan share, dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar Anda menerima informasi video dari channel Uang Kas berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda.